Mandiri gape
Selamat pagi dan shalom buat Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang ikut beribadah pada hari ini dalam acara pemberkatan nikah Saudara Willy dan Christine di gereja kita HKBP Makassar. Mari kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Silahkan duduk. Kita akan mendengarkan pujian dari Kor Parupuan HKBP Makassar.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1 dan 2. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup, tuntun umat-Mu masuk berilah kami iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dan secara khusus untuk saudara Willy dan Christine, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam pemberkatan pernikahan ini, saya angkat dari 1 Korintus 13 ayat 13 dan juga dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sekali lagi, 1 Korintus 13 ayat 13 dan Matius 7 ayat 24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, saya sengaja mengangkat kedua nats ini dalam memberangkatkan saudara Willy dan Christine untuk membentuk suatu keluarga yang baru. Pertama kita lihat dari 1 Korintus 13 ayat 13, ini menjadi kehidupan setiap insan, setiap pribadi orang percaya kepada Kristus. Ini menjadi dasar hidup semua orang yang telah ditebus Kristus. Di dalamnya Willy dan juga Christine dan juga masing-masing yang hadir pada saat ini di gereja ini. Karena seorang yang percaya kepada Kristus harus beriman.
Itu dasar hidup kita untuk mengikut Kristus. Yang beriman pasti berpengharapan. Setiap orang percaya harus berpengharapan karena dia akan berharap hidup yang lebih baik, apalagi berpengharapan ke kehidupan yang kekal yang akan Tuhan anugerahkan, hadiahkan bagi kita atau diwariskan bagi kita. Dan setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus memiliki kasih. Makanya Paulus mengatakan kasih itu paling besar, karena kasih itu akan tetap bekerja dan hidup dalam setiap pribadi umat manusia atau orang yang percaya kepada Allah. Dan ini harapan kita menjadi modal dasar bagi saudara Willy dan juga bagi Christine di dalam kehidupan kita. Harus masing-masing memiliki iman, harus masing-masing memiliki pengharapan yang lebih baik, dan harus masing-masing memiliki kasih di dalam hidupnya. Sehingga betul-betul kita bertemu, kita bersama, dan kita beribadah, dan saudara menerima pemberkatan pernikahan pada hari ini. Berarti harus dicatat dalam hati kita bahwa dasar kehidupan bersama yang masing-masing kita miliki menjadi modal dasar, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, dari ketiga hal tersebut yang kita katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13, masih harus kita lebih perdalam dalam kehidupan kebersamaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, secara khusus di rumah tangga saudara Willy dan Christine. Seseorang yang beriman, seseorang yang berpengharapan, seseorang yang memiliki kasih, tentu itu harus diaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan hanya slogan, bukan hanya dimiliki saja, tetapi itu harus diperjuangkan dan harus ditunjukkan, dan itu harus dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dari dasar yang kita katakan tadi, Yesus mengajarkan bagaimana kita untuk menghadapi dunia ini, bagaimana kita untuk meletakkan dasar-dasar yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing, secara khusus di tengah-tengah keluarga yang baru. Setelah kita meletakkan di dasar yang pas, yaitu firman Tuhan, yaitu di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih, tentu ada lagi yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita supaya bisa betul-betul bisa membangun di atas ketiga hal tersebut. Membangun pernikahan sama dengan membangun sebuah rumah. Membangun pernikahan sama dengan membangun sebuah rumah. Tentu kita semua tahu bagaimana untuk membangun rumah yang ideal, yang bagus, dan yang sempurna, dan yang kokoh dan kuat, yang bisa tahan terhadap badai, bisa tahan terhadap banjir, bisa tahan terhadap angin. Yang pertama yang harus dikerjakan, dilihat dasarnya di mana kita membangun. Jangan di tanah pasir, tetapi di atas batu karang yang kokoh. Batu karang yang kokoh yaitu firman Tuhan yang kita katakan tadi. Iman itu pengharapan dan kasih, itulah dasar, udah otomatis. Setiap orang yang datang ke gereja untuk menerima pemberkatan, berarti dia mau meletakkan pernikahannya di atas iman kepada Kristus, di atas pengharapan yang telah dijaminkan Kristus kepada kita,
dan juga kasih yang diajarkan Kristus kepada kita. Itu tempat atau media untuk membangun keluarga. Itu media untuk membangun rumah tangga yang baru. Tetapi di dalam membangun rumah tangga bukan hanya diletakkan di atas media tersebut. Membangun rumah bukan hanya diletakkan di atas tanah yang kuat, di atas batu karang, tetapi masih diletakkan melalui pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat tentu itu yang menopang bangunan itu. Setinggi apapun, tentu itu harus sesuai dengan pondasi yang diletakkan, yang dibangun. Dasar yang kuat tentu ikut juga pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu bisa kita lihat di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pernikahan, bagaimana Willy dan bagaimana Kristen untuk saling menerima di dalam kehidupan ini. Itu harus diletakkan betul-betul dengan dasar iman Allah yang mempertemukan, Allah yang mempersatukan, Allah yang memberi kesempatan untuk saling berkenalan sehingga ada keputusan untuk saling menerima dan keputusan untuk menerima pemberkatan nikah dan ada keputusan untuk berumah tangga. Pondasi itu harus kuat. Pondasi tidak bisa asal-asalan. Berarti pondasi untuk saling menerima harus betul-betul kuat. Seperti yang kita katakan dalam waktu konseling pranikah, bahwa pernikahan itu adalah rancangan Allah, bukan rancangan manusia. Itu kita lihat dari kitab Kejadian. Allah yang merancang siapa menjadi penolong bagi Adam. Berarti itu harus kita tanamkan dalam hati kita sebelum kita melangkah ke jenjang pernikahan, bahwa saya dipertemukan Allah, dipertemukan Tuhan dengan istri saya, dengan suami saya. Tanpa pengakuan itu, tanpa pengakuan yang kuat tentang bahwa Allah yang mempertemukan, bisa pondasinya retak, tidak baik. Bukan hanya satu keluarga setelah berjalan rumah tangganya ada penyesalan. Mungkin karena diperkenalkan orang lain, mungkin karena dijodoh-jodohkan dan yang lainnya. Kenapa saya harus menikah dengan kau? Kayaknya kita enggak jodoh, enggak pas katanya. Tapi bagi orang yang betul-betul kokoh untuk menerima dan meletakkan dasar-dasar pernikahan itu di dalam iman, pengharapan dan kasih, pasti apapun yang terjadi dia akan kokoh dan akan berjalan di dalam suasana kebahagiaan di tengah-tengah keluarganya. Dia akan berjuang, dia akan berusaha untuk menjalankan roda keluarga itu di dalam keadaan baik. Membangun pernikahan sama dengan membangun semua rumah. Membangun rumah harus kita ingat, tidak bisa dengan sekejap hanya satu malam. Membangun rumah tentu dimulai mungkin sampai finishing, tapi hari-hari berikutnya tetap akan ada pembangunannya. Demikian juga keluarga. Di dalam memulai keluarga tentu harus lebih keras untuk pertama. Dan selanjutnya masih tetap harus berusaha untuk saling merawat rumah tangga itu. Memang gampang sekarang membawa ke gereja untuk pemberkatan, pesta adat, atau resepsi, atau acara-acara yang lain. Tapi setelah selesai pesta, mungkin bisa terjadi
badai besar di keluarga itu. Tetapi bagi keluarga Kristen yang dibangun di dasar yang kuat dan pondasi yang kokoh, tentu dia akan berjalan di dalam pembangunan, dalam perawatan rumah tangga yang telah dibentuk. Seperti yang saya katakan, saudara Willy, saudara Kristen akan kuat berjuang bagaimana untuk membangun rumah tangga itu. Ada hal-hal yang harus kita pelajari, ada hal-hal yang harus kita ketahui bagaimana kita untuk mendirikan bangunan itu, bagaimana kita untuk merawat bangunan itu supaya bangunan itu bisa tetap bertahan kuat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang mau kita lihat dalam bangunan atau dalam pernikahan, seperti yang diingatkan Tuhan Yesus dalam nats ini, bahwa badai atau hujan, banjir, dan angin pasti akan datang. Kalau kita tanya semua keluarga yang hadir pada saat ini, pasti banyak mengalami badai di tengah-tengah keluarganya. Badai itu bisa terjadi berupa godaan dan pergumulan. Badai itu bisa terjadi karena perbedaan-perbedaan latar belakang di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari sebelum menikah. Badai itu bisa terjadi dari dalam dan dari luar atau pihak-pihak ketiga. Dan masih banyak badai-badai yang mungkin bisa kita terjemahkan di dalam kehidupan kita karena tantangan dan pergumulan yang menerpa rumah tangga atau keluarga-keluarga Kristen. Banyak yang hancur, banyak yang rontok rumah tangganya karena badai. Bahkan banyak keluarga yang sampai bercerai. Di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan gereja kita, tidak ada istilah cerai. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, harus berjuang mempertahankan keluarga karena kita yakini dasar sudah bagus, pondasi sudah bagus, sudah masing-masing berusaha untuk membangun dan merawat bangunan rumah tangga itu. Ada beberapa hal yang perlu dipertahankan dan juga diusahakan oleh orang-orang yang hidup di tengah-tengah keluarga supaya mampu dan tahan menghadapi badai di tengah-tengah keluarga. Salah satu yang paling luar biasa yang sering kita dengar, kesetiaan. Kesetiaan itu sangat mendasar di dalam kehidupan kita, melawan segala godaan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Tidak pernah meninggalkan hidup berumah tangga, tidak pernah berpaling kepada yang lain di tengah-tengah keluarga. Mengutamakan keluarga, di sana kita tunjukkan kesetiaan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimanapun besarnya godaan, pasti dia akan kuat, pasti dia akan kokoh. Bagaimanapun kuatnya angin yang menerpa keluarga, karena kesetiaan pasti bisa berjalan dengan baik. Tapi bukan hanya kesetiaan, termasuk juga supaya kita kokoh di tengah-tengah keluarga, mari saling percaya. Willy harus percaya sama Kristen, Kristen harus percaya sama Willy. Suami harus percaya kepada istri, istri pun harus percaya sama suami. Bila ada suatu keluarga yang tidak saling percaya lagi, berarti kehancuran sudah mulai menerpa keluarga itu.
Itu harus kita tanamkan mulai sekarang, saling percaya. Jangan dihianati kepercayaan suami, jangan dihianati kepercayaan istri di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Paling berbahaya. Kekuatan rumah tangga selalu diberangkatkan dan dipagari saling percaya dan saling setia. Termasuk juga di dalam praktek kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kebersamaan. Itu nanti akan kita dengar di dalam liturgi pemberkatan, kelemah lembutan itu juga menjadi salah satu indikator di dalam berumah tangga. Tolong diusahakan selalu lemah lembut di tengah-tengah keluarga. Mungkin ada penilaian-penilaian tertentu di dalam kebersamaan kita, tapi hadapi dengan kelemah lembutan. Biasanya yang kita hadapi dengan kelemah lembutan pasti solusinya akan lebih baik. Dan juga ini yang paling saya tekankan, setiap keluarga harus tetap menjalin dan menjamin komunikasi yang baik. Jangan gara-gara sedikit masalah di keluarga terus mengambil keputusan pisah ranjang. Jangan coba-coba pisah ranjang, apalagi pisah kamar, apalagi pisah rumah. Jangan dimulai, itu paling berbahaya. Karena setiap orang yang memulai kebencian di dalam hatinya, akan muncul kebencian-kebencian yang baru. Bahkan akan timbul persoalan-persoalan yang baru. Tetap usahakan komunikasi di keluarga. Karena komunikasi yang baik, pasti segala masalah, segala tantangan, segala yang kita pergumulkan akan bisa kita selesaikan dengan komunikasi yang baik. Di mana keluarga yang komunikasinya sudah putus, susah untuk memperbaiki. Tetapi keluarga yang masih ada komunikasi yang baik, pasti gampang untuk ambil solusi di dalam kehidupan kita. Ini berlaku untuk semua hal di dalam kehidupan kita. Dan masih banyak yang harus dipelajari Saudara Willy dan Saudara Christine, seperti yang kita pelajari kemarin waktu konseling pranikah. Usahakan komunikasi yang baik, karena itu akan menolong kita bagaimana kita untuk menerima sesama kita, dan itu akan menolong kita menerima petunjuk dari Tuhan di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kebersamaan kita di tengah-tengah keluarga. Jangan sempat putus komunikasi satu sama lain, apalagi putus komunikasi dengan Tuhan yang menjadi dasar keluarga, yang menjadi ikatan bagi kita, hubungan suami istri di tengah-tengah keluarga. Untuk itu, jalankanlah rumah tanggamu dengan baik, selalu berdasarkan firman Tuhan. Mulailah sekarang berusaha bangun rumah tanggamu dalam pondasi yang kuat. Mulailah dengan perjuangan yang luar biasa. Mungkin harus dibayar dengan harga yang mahal untuk merawat rumah tangga. Mari saling menunjukkan kasih dari Tuhan untuk bisa lebih baik ke depan di tengah-tengah keluarga. Dan ini juga panggilan untuk keluarga Seuta Galung dan juga keluarga Emor. Mari Bapak Ibu, di dalam menjamin perjalanan rumah tangga anak kita, harus kita ikut membangun rumah tangga mereka di dasar firman Tuhan, di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih. Dan mari kita ikut membangun
dengan menopang mereka, mendidik mereka, mengajar mereka, supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menguatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini, yang memanggil kami agar di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, rumah tangga kami, firman-Mu menjadi dasar, yaitu di dalam iman dan pengharapan dan kasih, sehingga betul-betul kami bisa membangun dengan kokoh kehidupan rumah tangga kami. Dan inilah harapan kami untuk anak kami Willy dan Christine di dalam membentuk keluarga yang baru. Tuhan yang menguatkan mereka, menolong mereka untuk membangun rumah tangga ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan petunjuk-Mu, sesuai dengan firman-Mu, agar mereka keluarga yang berbahagia. Bahkan mereka mampu keluar dari berbagai pergumulan dan godaan dan ancaman di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan berkati mereka di dalam segala program dan cita-cita mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan berkati dimanapun mereka tinggal dan bekerja setelah acara pesta pada saat ini. Tuhan juga memberkati seluruh keluarga Parana dan Perburu, keluarga Huta Galung dan juga keluarga Huta Barat dan juga keluarga Emor, agar mereka bersama-sama untuk membangun keluarga saudara kami Willy dan Christine sesuai dengan kehendak. Dan kami juga berdoa untuk acara adat pada hari ini. Tuhan kiranya campur tangan dalam segala acara, kegiatan dan perkataan. Biarlah itu menjadi doa kami, karena Tuhan telah memberkati anak kami. Dan biarlah melalui acara adat itu menjadi sukacita antara keluarga Parana dan Perburu. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Berkati juga keluarga kami masing-masing. Kuatkan kami membina, merawat dan menjaga keluarga kami, supaya keluarga kami tetap kokoh, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita mendengar kor pujian melalui virtual dari GPIB Bukit Maria. Till we overflow when we
maju ke depan. Ayat 3 nanti. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kekeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang
saya bertanya kepada pengantin pria Saudara Willy Sahat Huta Galung, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Christine Steami menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segenap kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Saudari Christine Steami, yang telah dipilih Saudara Willy Sahat Huta Galung menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Willy Sahat Huta Galung menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya memintakan saudara untuk berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Tuhan menghadapkan wajahmu kepada kau dan memberi engkau damai sejahtera. Menghadap ke depan. Hupasata mematiki tu wilayah Paralado secara khusus wilayah itu lu pelaupat satu cenderamata isi tengah-tengah ni huria. Shalom. Izinkan saya mewakili ruas wilayah 3 secara khusus dan secara umum Jemaat HKBP Makassar akan menyampaikan cenderamata kepada keluarga yang baru diberkati. Jadi kepada anak kami Willy Sahat Huta Galung dan Christine Steami Boru Tabarat. Tadi seluruh jemaat HKBP Makassar telah menyaksikan melalui hambanya
Tuhan memberkati pernikahan ini. Dalam hal ini Jemaat HKBP Makassar melalui gerejanya memberikan cenderamata berupa Alkitab. Alkitab ini adalah pegangan, bukan berarti ini jadi bantal. Janganlah dijadikan bantal, tetapi apa tadi yang disampaikan Amang Pendeta? Iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Semua ada dalam Alkitab ini. Kalau Alkitab ini hanya terbungkus rapi, tidak ada artinya. Pakailah ini sebagai pegangan di dalam mengarungi kehidupan, bahtera kehidupan yang baru. Tidak ada yang sempurna berkeluarga. Semua belajar dan bermohon kepada Tuhan. Dan semua itu ada di dalam Alkitab ini. Dengan harapan Alkitab inilah sebagai penuntun pegangan di dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang baru. Sekarang saya akan serahkan. Aktenya dari gereja, tapi harus dilanjutkan ini nanti catatan sipil. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, oke. Ya, silakan permisi sama orang tua, bisa di adiknya ambil dulu. Nggak usah. Di dalam doamu, Ya. kau sebut namaku. Di dalam Ya, mohon restu sama orang tua, silakan. kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Tapi kima kur puji-pujian sian wilayah opat.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk, kami beri kesempatan untuk
kata sambutan dari para anak dan langsung nanti diikuti dari Parboru, keluarga Utagalung dan Huta Barat. Silakan pengantin ke depan. Juru fotonya, oke, silakan diambil pengantin, silakan. Shalom. Hamu akka napi narsangapan amata raja dot inata soripada jonjong audison mewakili suhut paranak mandok muliate godang di hamu di amata pandita nang pangulani huria punguan nama punguan perempuan HKBP Makassar Rajani Dongat Tubu, Rajani Dongan Sahuta, Rajani Parboruan Dohot Berenami, Raja Ale-Ale, Tarlowi Hamu Raja Hula-Hula Nami, Raja Tulang Nami Dohot Pariban Nami, Rodi Sude Tahehita Napungu Dison. Mauliate Huhut Malambok Pusuni Haroro Muna menghadiri pamasumasuon ni anata dohot parumain nami di Bagasan Sadarion. Pangidoan nami dohot gemos dung ruar siang bagas gerejaon rap undur mahita tu bagas naung pardede hamidi gedung bala Tamalandrea Makassar asarap hita disi Marsi Panganon Jala Pasahat dohot banjalo adat na hombar tu paradatota molotong adong dopesian hita di nadison naso manjalo surat undangan nami balaos hatako mau naeng manjo huhut manggokon hamu hulai nami mandok godang mauleate botima. Ya, terpujilah kepada Yesus Kristus karena kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama mengikuti dan menyaksikan dari kasih karunia Tuhan sehingga kedua anak kita bisa melangsungkan pemberkatan pernikahan. Songon wakil ni suhut Parboru, jonjong dong al nuaing di Jolomuna mandok godang mauliate. Parjolo tu debata Jahoba. Nama ngaliwan Arina Ulian di hita. Kuma pasaat hami godang mauliate tu amang pendeta Simamora dohot inang amang pendeta Lubis dohot inang diaken Rodi Sude Pahralado ni HKBP Makassar ala nungamar dalan dohot Denggan, Ulon Partupolon, dohot
sahat pamasu-masuhon di sadarion. Tuhamu akan napinar sangapan, Raja Nidongan Tubu, Raja Nidongan Sahuta, Raja ni Parboruon dohot berenami, Raja ni ale-ale tarlobi dihamu, Raja ni hula-hula nami, tulang nami dohot pariban nami, aka mata pangula ni huria, dohot penguan kategorial HKBP Makassar, Tuhamu sude punguan parompuan wilayah Opat. Terima kasih sudah memberikan puji-pujian yang begitu indah untuk kedua anak kami. Terima kasih banyak. Begitu juga kami lantunkan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya karena telah mengodopi ulaon pamasu-masuan ni buru dot helanami. So mamang Dang terbalas kami. Saituan para siroai mamalason tihamu marlipat ganda. Dong sidang siang gerejaon pangidon nami rap udur hita tubagas naong di parade pamuron nami ima di gedung bala tamalan rea lao mangan indahon nalos dohot minum aik sitio-tio ima di ulaon pesta ujuki molotung adung dope sian hita nadison naso manjalo surat undangan namion balos tikion mahatakon amang raja inang sori pada magokon hut manjo hami Maul tema jumolohu pasahat kami sialah haroromuna. Salam sehat Botima. mari dehita sian nomor 141 saya tur malakamuna. Tajalang malay salam sehat madang polata jalang polata salam sehat ma pengantin do keluarga. Silakan satu. Sai tiur malakamuna, sai di bata madungan buna, nang suru-suruan nape, molo diramoti Yesus, hamuna dan terbang sotulus dola kamu nasa sude atong tuhatai madongan munai ganu pari hamu sude saingot be tumbangi akon hamibe musik sai tiur malakamuna, sai demata madongan muna, nang suru-suruan
bata